adalah Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang Sumber Cahaya. Undang-Undang Simbur Cahaya ini memuat tentang adat pergaulan masyarakat, sistem birokrat, hukum utang piutang, denda, aturan berladang, dan masalah-masalah ekonomi, baik yang secara tertulis di dalam pasal-pasal maupun secara eksplisit masuk ke dalam pasal-pasal lainnya. UU CH ini dibuat oleh Ratu Siluhun, istri dari Raja Sidoing Penayang. UU CH digali dari aturan adat, budaya, dan kebiasaan penduduk setempat, serta didasarkan atas hukum-hukum Islam. Undang-undang Sumber Cahaya terdiri dari 6 bab, di mana pada bab pertama dibahas mengenai aspek bujang gadis dan kawin yang terdiri dari 32 pasal yang menyangkut dua aspek kehidupan pada masyarakat, yaitu aspek perkawinan dan aspek tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Aspek perkawinan membahas mengenai tata cara dan sopan santun dalam melaksanakan pernikahan yang menghimbau pada adat istiadat yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pada aspek untuk melaksanakan pergaulan dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan untuk menghindari pelanggaran kelakuan kesopanan antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah tua maupun yang masih muda atau remaja. Pada bab 2 berisi tentang aturan marga. Pada bab ini memiliki 29 pasal di dalamnya. Isinya mengenai aturan wilayah dusun serta perangkat yang berfungsi di masyarakat. Istilah wilayah di dalam bab ini adalah marga, yang artinya daerah yang cukup luas. Dalam marga ada pasira yang dipilih rakyat dan disahkan oleh raja sebagai pemimpin dan penanggung jawab dari suatu marga tersebut. Pada bab 3 berisi mengenai aturan dusun dan juga berladang. Di dalam bab 3 ini terdapat 34 pasal yang mengatur tentang pedusunan dan juga aspek berladang. Di dalam pedusunan terdapat perwatin yang dimana tugasnya sebagai pemerintah di sana, lalu perwatin tersebut dibantu oleh para penggawa untuk mengawasi aktivitas para masyarakat dalam berladang, berkebun, dan membuka lahan, serta mengawasi aktivitas pelanggaran yang dilakukan para masyarakat. Kemudian pada bab 4 tentang aturan kaum-kaum. Dalam bab ini terdapat 19 pasal. Hal ini tentang peribadatan, keagamaan, hingga kematian. Dalam dusun ditetapkan seorang lebay penghulu sebagai kepala dari segala kaum-kaum. Selain itu, pada bab ini juga fokus mengatur fungsi dari penghulu, khatib, bilal, marbut, hingga aturan tentang uang berzakat dan uang perkawinan. Pada bab 5 dan 6 berisi tentang adat perhukuman yang memiliki 58 pasal dengan mengatur segala perhukuman perkara-perkara seperti perkara hutang piutang, perkara perkelahian, perkara pencurian, dan pembunuhan. Dalam perhukuman, perwatin memiliki wewenang untuk memutuskan segala perkara dengan ketentuan yang berlaku. Lalu pada bab 6 berisi tentang bahagia uang denda. Bab ini adalah lanjutan dari bab 5 yang memiliki 6 pasal, yaitu mengatur perhukuman bagi pejabat wilayah yang melakukan pelanggaran. Kan kita tadi dikasih tugas tuh sama Rudi tentang pengaruh Portugis sama Spanyol di kerajaan Tidore sama Ternate. Gimana sih itu, kalian udah nyari belum? Nggak tahu, Ayi tahu nggak sih? Oke, saya bakal jelasin. Jadi kerajaan awal mula dari bangsa Portugis datang ke Maluku itu dengan tujuan untuk menjajahi rempah-rempah yang ada di Maluku sekitar abad ke-16. Nah, pada saat itu kebetulan kerajaan Ternate dan Tidore itu sedang dalam keadaan perang saudara. Dan di tahun yang sama, pada abad ke-16, bangsa Spanyol juga datang ke daerah Maluku dengan tujuan yang sama seperti bangsa Portugis. Nah, jadi pada saat yang sama, sekitar abad ke-16, bangsa Spanyol juga datang ke kerajaan di Maluku untuk menguasai rempah-rempah dengan tujuan yang sama seperti bangsa Portugis. Nah, karena kondisi saat itu kerajaan Tidore dan Ternate dalam keadaan perang, jadi untuk memperkuat tujuan datangnya tadi Portugis membuat kerjasama dengan kerajaan Ternate. Setelah itu bangsa Spanyol juga datang untuk
membuat kerjasama dengan kerajaan Tidore. Setelah mereka membuat persetujuan, jadilah perang yang besar antara sekutu Portugis tadi dengan kerajaan Ternate, sedangkan sekutu dari kerajaan bangsa Spanyol tadi dengan kerajaan Tidore. Setelah melewati peperangan yang panjang, karena sebuah kendala, terciptalah si perjanjian Saragossa, di mana perjanjian Saragossa tadi berisikan untuk membagi wilayah untuk bangsa Portugis ke sebelah timur, sedangkan bangsa Spanyol ke bagian baratnya dalam hal perdagangan. Namun beberapa tahun kemudian bangsa Spanyol melemah, diakibatkan kekuasaan bangsa Portugis itu semakin melebar. Nah, setelah terjadinya kelemahan dari bangsa Spanyol tadi, dibuatlah perjanjian dengan bangsa Portugis. Si bangsa Portugis tadi membuat perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian Tordesillas itu memuat bahwa si bangsa Spanyol tadi harus pindah ke Filipina, sedangkan bangsa Portugis menguasai atau memonopoli pembangunan yang ada di Maluku. Jadi seperti itulah. Oh gitu. Akhirnya paham juga. Makasih. Iya nih, akhirnya paham juga. Makasih. Berkat Aik, kita semua jadi paham. Ya pulang. Yuk.